المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in, summa ila arwahi awliya'i wassalihin, summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin, summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Waqib Masjid Al-Muhajirin, summa ila arwahi mahsyayikhina fid din, summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin.
summa qala. Hadis yang ke-270, membaca kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yanzuru ilal kafiri, memandang kepada orang kafir, wala yanzuru ilal muzhi, dan tidak memandang kepada orang yang sombong dan bangga. Walaqad hamalat Sulaimana bna Dawuda ar-rihu, dan sesungguhnya telah membawa atau mengendarai akan Nabi Sulaiman bin Daud oleh angin. Itu terjemahan letterlock. Jadi kalau ini walaqad hamalat Sulaiman bin Daud ar-rihu, dan sesungguhnya telah membawa angin akan Nabi Sulaiman bin Daud. Wa huwa muttaqiun, dan dia atau beliau duduk bersandar. Fa'ajaba, maka dia mengagumi dirinya. Atau fa'ajaba. Wakhtala fi nafsihi, dan membanggakan pada dirinya. Ya. Menyombongkan pada dirinya. Faturiha alal ardi, maka Nabi Sulaiman bin Daud dilemparkan di atas bumi. Rawahu Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa menjalankan ibadah kita sehari-hari, baik ibadah secara pribadi maupun secara berjamaah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada orang kafir. Jadi orang-orang yang kafir masih dipandang oleh Allah, masih dilihat oleh Allah. Tetapi Allah tidak akan memandang kepada orang yang sombong, bangga, atau ujub. Ujub itu membanggakan dirinya, sehingga dia mengatakan, saya ini lebih hebat dari orang lain. Saya juga bingung kenapa saya jadi hebat begini. Dirinya aja bingung, apalagi orang lain. Jadi segala sesuatu yang dia perbuat merasa melebihi daripada orang lain. Itu namanya ujub. Ujub itu bagian daripada penyakit hati. Saudara kandungnya ujub itu ria, takabur. Itu saudaranya itu. Saudara kandung lagi. Tahu bapak emaknya siapa ya? Jadi takabur, sombong. Ya, tapi kalau sombong buat orang lain yang sombong, kita sombong lagi, itu sedekah. Ya enggak? Bung Karno pernah mengatakan itu di depan penjajah. Ini dadaku, mana dadamu? Wah. Jadi menyombongkan diri kepada orang yang sombong lagi itu nilainya sedekah. Tapi kalau kita sombong sendiri, siapa aja disombongin sama dia, itu dosa yang sangat besar. Dan Allah tidak akan melihatnya, dan Allah tidak akan memandangnya, orang yang sombong itu. Orang yang ria itu tidak akan dipandang oleh Allah. Kalau ria itu pamer ya, bajunya bagus, baru. Kalau kondangan rapi, bagus, ibu-ibu. Tapi kalau giliran kondangan, giliran ibadah, mau kenanya udah 7 hari 7 malam kagak dicuci. Begitu nggak Bu? Nggak Bu ya. Ini cuma nasihat Bu. Nah oleh karena itu orang yang al-muzhi,
yang sombong itu diberikan contoh ya. Ini seorang nabi. Ya, seorang nabi namanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman kendaraannya itu angin. Angin digelar permadani. Kemudian Nabi Sulaiman duduk di atas permadani. Ada senderannya. Kemudian dibawa sama angin. Mau kemana itu kira-kira? Ke Singapura, apa ke Malaysia, apa ke Hindi, ya. Kemudian ketika dia naik, kemudian dia duduk bersandar, fa'ajaba, lalu dia mengagumi dirinya. Seorang nabi, ya, dan ini mungkin hanya contoh aja. Nabi itu kadang-kadang ada juga yang seperti itu, tapi tidak semua nabi. Kemudian dia menyombongkan dirinya, kagum waqtala fi nafsihi. Dan dia membanggakan dirinya. Ketika itu juga dia dilemparkan oleh angin ke bumi. Wah, ditegur sama Allah langsung. Itu nabi. Kalau kayak kita sombong, angkuh, riya, takabur, ditegur nggak sama Allah? Kagak kadang-kadang. Sehingga larut kesombongannya. Riya, ya, ujub, itu saudaranya semuanya itu. Nah, oleh karena itu jauhkanlah daripada penyakit-penyakit yang tercela itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Tabarani. Kemudian hadis yang berikutnya 271. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ma yaqulul abdu, sesungguhnya yang ia senangi, yang ia cintai, apa yang diucapkan oleh seorang hamba, yang Allah senangi apa yang diucapkan oleh hamba, idza staiqaza min naumihi, apabila bangun dari tidurnya, lalu dia membaca subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menghidupkan orang yang sudah mati, dan dia Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Rawahul Khatibu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang kalau kita mau tidur, apa yang kita baca? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Begitu baca doa itu langsung tidur nggak? Bisa langsung, bisa kagak. Tergantung problem yang dihadapi dalam hidup ini. Nah, kalau nggak bisa tidur juga, apa yang kita lakukan? Kalau kita hafal baca surah Yasin, kita baca surah Yasin. Kalau hafal baca Tabarok, Al-Muluk, baca. Kalau nggak hafal, baca selawat. Kalau nggak hafal juga, keterlaluan. Masa selawat aja nggak bisa baca? Ya, berzikirlah. Ingat kepada Allah. Sampai ngantuk, sampai tidur. Setelah kita berdoa itu. Kemudian bangun tidur, apa yang kita baca? Bacaan bangun tidur apa sih? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini bacaan anak-anak TK ini. Alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, sesudah kami mati. Jadi yang namanya tidur itu saudaranya mati. Jadi begitu tidur bisa lanjut, bisa enggak. Tergantung ya umur kita sampai berapa. Nah, oleh karena itu doanya Bismika Allahumma ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup. Bismika Allahumma ahya wa amut, dan juga aku mati.
Jadi mati sama hidup itu sangat dekat sekali. Kehidupan bisa lama, bisa sebentar. Oleh karena itu kita semua yang hadir bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita. Karena rata-rata pesertanya ini rata-rata umurnya di atas berapa ini? 50, 60, ya enggak? Pensiunan. Pensiunan kita ini rata-rata semuanya ini. Kalau di Malaysia, kalau ada askar yang sudah pensiun, disebutnya askar tak berguna. Tak berguna. Kalau kita masih berguna, beraktivitas masih ada, ya, momong cucu, di rumah nanam pohon kecil-kecilan, nyiram pohon, ya, bersih-bersih, masih ada. Alhamdulillah, baca Quran, baca selawat. Nggak ada yang nggak berguna kita sampai mati. Nah, oleh karena itu doa ini penting. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, yang penting lagi ketika bangun tidur. Ketika apa? Bangun tidur yang kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Dan kepadanya akan dikembalikan kita suatu saat. Akan pulang. Ini yang hadir kira-kira mau pulang apa mau tetap aja dulu? Hah? Pulang ya. Dan itu pasti keniscayaan. Apa masih betah hidup di dunia? Tapi rata-rata orang betah hidup di dunia. Buktinya apa? Kalau berdoa ingin dipanjangkan umur. Kalau ketemu dengan temannya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Doain ya saya supaya panjang umur. Padahal umurnya udah 75. Ya, soal mati itu ketentuan Allah. Ya. Dan kehidupan kita ini kalau bermanfaat dunia akhirat, mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Lalu setelah baca tadi, baca subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal enggak itu? Kalau enggak hafal ikutin saya ya. Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba ibu-ibu, kelompok ibu-ibu aja, subhana. Coba Bu. Waduh, hafal semua itu. Oh, Bapak yang di depan aja nih. Ayo, subhanallah. Kok nggak kompak sih? Coba diulang lagi. Subhan. Yang sebelah kanan khusus. Yang sebelah kiri.
Yang di depan. MC khusus. Apa ya? Subhanallah itu Pak Haji Somad sendiri. Lah gak kedengeran kok. Oh, apa semuanya? Sekarang semuanya. Nanti malam bisa ngamalin ya. Bangun tidur ya. Bangun tidur. Subhanallazi maha suci. Allazi yang yuhyil mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu maha kuasa. Jadi kita baca apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun tidur. Kira-kira besok bangun tidur bisa ngamalin? Nah, masih ingat gak yang barusan dibaca? Insya Allah ingat ya. Nanti bulan depan saya tes satu-satu. Kebanyakan ya. Baik. Rawahul Khatib, hadis riwayat Imam Al-Khatib an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Sekarang hadis yang ke-272. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanzuru ila suwarikum, tidak memandang kepada rupa-rupa kamu, bentuk-bentuk kamu, kegantengan kamu, tidak dipandang. Wala ila ajsamikum, dan juga tidak dipandang tubuh kamu, ganteng, keren, ya, gagah, enggak dipandang. Wala ila amwalikum, juga Allah tidak memandang harta kamu, kaya, berlimpah ruah kekayaannya sampai melebihi daripada 10 triliun. Waduh, itu Allah tidak pandang. Walakin yanzuru, akan tetapi yang Allah pandang, ila qulubikum, hati-hati kamu, wa a'malikum, dan amal-amal soleh kamu. Itulah yang dipandang oleh Allah. Kenapa begitu? Karena rupa ini suatu saat akan hilang, akan habis. Saya yakin semua yang hadir ini bahwa Bapak mudanya ganteng-ganteng. Apalagi Pak Haji Abdul Somad. Kalau nggak ganteng nggak laku ya. Berapa lagi lakunya? Baru sekali aja udah ya. Jadi nggak dipandang itu, karena satu saat akan habis, akan menjadi tengkorak kalau sudah meninggal dunia, masuk ke liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah, diinjak-injak, dibacain doa sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama hancur, habis sudah, tinggal tulang belulang. Itu semuanya kita. Jangankan di alam kubur, di dunia aja sekarang makin keren apa makin jelek. Apalagi kalau giginya udah pada ompong, pipinya peot, matanya rabun, jalannya udah payah, ya nggak dituntun, dan itu keniscayaan. Kalau dulu sih ganteng-ganteng. Makanya Allah tidak lihat semuanya itu yang bersifat materi, yang bersifat lahiriah. Juga Allah tidak melihat harta kekayaan yang banyak. Jadi nilai seseorang kalau untuk akhirat bukan harta, tapi amal soleh. Kalau harta ini suatu saat akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, di hari kiamat. Apakah didapat dari yang halal, apakah didapat dari yang haram. Kalau orang miskin ya, yang tidak punya apa-apa, dia nggak dihisab lagi. Apa yang mau dihisab? Karena memang hartanya apa adanya.
Tapi kalau orang kaya dihisap dulu, diperiksa dulu. Dari mana harta itu kau dapat? Setelah dapat, untuk apa harta itu? Apakah kau infakkan? Kau bagikan kepada orang-orang yang tidak punya? Itu akan ditanya semuanya. Maka harta ini hanya lahiriah. Apalagi sekarang sudah ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana orang yang tadinya terhormat sebagai pejabat, jadi pimpinan perusahaan ini, jadi pejabat tinggi, ternyata kekayaan yang ia miliki begitu diteliti oleh KPK, ternyata bermasalah. Kemudian ditangkap dengan berpakaian oranye. Padahal tadinya terhormat, dielu-elukan orang. Ini kira-kira siapa yang begini ini? Termasuk di Bekasi nggak ada ya? Iya, itu harta itu. Ternyata semuanya korupsi, uang rakyat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Apalagi nanti di mana? Di akhirat. Yang Allah lihat siapa? Hati kamu. Bersih apa tidak hati kamu daripada penyakit-penyakit hati? Apa itu penyakit hati? Dengki, iri, ujub, sombong, sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingin mencari popularitas. Sekarang ini banyak nggak orang yang ingin mencari popularitas? Banyak. Jangankan anak muda, aki-aki, nenek-nenek juga masih bikin postingan tip top. Ya kelihatan itu. Karena kalau udah di posting itu dibuat yang aneh-aneh ya enggak. Lalu dipiralkan, terkenal. Bahkan kalau terkenal semua orang senang, itu bisa dijual jadi duit. Sekarang ini ibu-ibu juga pakai jilbab, ya pakai jilbab, postingan joget-joget. Kadang-kadang kelakuannya tidak sesuai dengan kelakuan seorang muslim, seorang muslimah. Dan itu sekarang begitu. Nah, itu namanya ingin populer ya, apanya? Orang yang ingin apa? Populer. Jadi riya, sum'ah. Sum'ah itu ingin mencari popularitas. Jangankan kita orang awam, ustadz kiai juga pengen populer. Termasuk saya ini. Dalam pikiran kadang-kadang ada yang ngaku aja gitu secara jujur, pengen terkenal kayak Ustadz Abdul Somad, pengen terkenal kayak Adi Hidayat, pengen terkenal kayak yang ceramah di medsos itu. Tapi ada yang terus langsung dia terkenal ikhlas, kayak Buya Yahya, kayak Kiai Haji Abdul Somad, Adi Hidayat. Itu langsung, karena saya yakin pure dia berdakwah, bukan ingin terkenal, tapi dakwah kan boleh dipopulerkan biar banyak orang tahu. Tapi ada juga yang sudah populer tenggelam, ada. Dan sekarang ini banyak orang yang mencari materi lewat agama. Ya, agama dijadikan alat untuk mencari rizki. Kalau sudah terkenal, ngundangnya juga nggak gampang. Lihat jadwalnya. Dulu saya pernah ngundang Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman Astigab. Dan beliau itu guru saya. Dan saya ngundang kepada beliau, kalau udah ke rumahnya saya ngobrol banyak dengan beliau. Tapi dibilang begini, Ustaz Jarkasi, kalau mau ngundang saya, lihat tuh di kalender katanya. Ada nggak yang kosong? Saya lihat di kalender dibunderin semua. 2 bulan, 3 bulan udah dibunderin semua. Ya nggak bisa dong, Bib. Ya memang nggak bisa. Saya bukan apa-apa. Kalau mau kapan nanti deh kalau udah kosong. Saya bilang, Bib, kapan kosongnya? Tapi beliau luar biasa itu. Alim, alama. Saya pernah ngaji beliau dan beliau ya akrab lah dengan saya. Tapi memang usianya sudah sepuh. Allahu yarhamu
pasti Allah memberikan rahmat, kasih sayang, dan beliau berada di alam kubur, di taman surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dilihat hati kamu dan amal-amal perbuatan kamu. Ikhlas apa enggak? Rawahut Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani. Paham hadis yang ke-272? Bisa ngamalin? Insya Allah. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu. Ya, itu susah, apalagi penyakit iri. Melihat teman sekolahnya sama, kemudian jabatannya sama, pensiunnya juga bareng-bareng. Begitu dilihat, kok ternyata dia kaya, punya harta banyak. Ada yang pensiun, tapi ya biasa-biasa saja. Mobil juga mobil yang udah tua umurnya. Mobil Kijang tahun 71. Tapi mobil itu antik. Kenapa? Dirawat sehingga nggak pernah mogok. Begitu ketemu temennya yang sama-sama satu lifting, pensiunnya juga sama, udah hebat. Dulu waktu di kantor bersaing itu. Tapi ketika ketemu lagi bersaing lagi, beda. Dia udah hebat, harta bendanya, dia masih pakai Kijang tahun 71, 72, 73. Iri. Nah, iri ini juga penyakit hati. Buang semuanya ini. Jadi kalau sudah bersihkan hati kita, kemudian kita banyak beramal soleh, insya Allah Allah Ta'ala akan memandang kita dengan pandangan yang rahmat dan kasih sayang. Rawahut Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani. Udah paham nih ya? Baik. Sekarang hadis yang ke-273. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yardo, tidaklah ridho, tidaklah apa? Ridho li abdihil mu'mini, bagi hambanya yang beriman, iza zahaba bisopiyihi min ahlil ardi, apabila hilang, tidak ada atau meninggal dunia orang yang dicintainya dari penduduk bumi, fasobaro, lalu ia sabar, wahtasabah, ikhlas, bisawabin, dapat pahala, dunal jannah, selain surga. Rawahun Nasa'i an Ibni Umar, hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini maksudnya, Allah punya hamba, dia ahli ibadah, sehingga ibadah-ibadah yang dia lakukan itu diridhoi oleh Allah. Kemudian orang yang beriman ini suatu saat kekasihnya dia yang dia cintai meninggal dunia. Kira-kira dalam hidup keluarga yang meninggal dunia duluan kekasih kita siapa? Suami apa istri? Wallahu alam. Atau kita punya anak kita yang kita senangi, anak kita yang kita cintai, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi Allah seolah-olah nggak ridho, seolah-olah, ya bukan Allah nggak ridho sebetulnya sih. Kemudian dia sabar, kekasihnya yang dicintai itu nyawanya dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, wahtasaba, dan dia ikhlas. Kemudian bisawabin, dia dapat pahala, dunal jannah, selain surga. Apa pahalanya? Karena kesabarannya ditinggal oleh orang yang ia cintai, anaknya, cucunya, ya enggak, istrinya, suaminya, tapi dia sabar. Kemudian pahalanya itu di dunia dia dapat. Apa pahala di dunia? Pahala sabar, pahala ikhlas. Syukur-syukur mah diganti yang lebih bagus lagi. Begitu meninggal istrinya,
Kemudian nggak lama dapat lagi jodoh. Setuju Pak? Takut ya. Padahal dia udah aki-aki. Ternyata dapat jodoh lagi janda. Umur 45 tahun. Kira-kira 71 sama 40 tahun, 45 tahun. Kira-kira matching nggak itu? Wah. Bilang matchingnya semangat banget. Tapi jangan berdoa minta begitu. Tetap kita setia dunia akhirat. Betul apa tidak? Iya. Tapi kalau umpama dapat jodoh, ya alhamdulillah. Begitu juga seorang istri ditinggal mati oleh suaminya. Meninggal dunia mendadak misalnya. Dia ikhlas, dia sabar, dia dapat pahala dari Allah. Suatu saat dapat 7 bulan ya. Jadi idahnya udah selesai. Ada yang ngelamar. Duda 17 tahun. Duda apa jangan 17 tahun. 30 tahun dah ya. Kemudian hidupnya udah mapan. Sedangkan yang meninggal itu ya suaminya, kemudian jandanya itu sekitar 60 tahun. Lalu ada yang lamar 40 tahun. Kira-kira diterima nggak Bu? Ya bisa aja terjadi kan ya? Bisa terjadi. Tapi ada yang setia katanya. Nggak mau. Biasanya yang setia itu istri apa suami? Oh. Istri, yang setia istri. Pokoknya cinta mati nih, saya hidup semati. Kalau suami mah cuman ngomong cinta. Ya, sehidup semati. Begitu istrinya mati, tapi nggak semuanya. Karena memang dibolehkan. Rawahun Nasai, hadis riwayat Imam An-Nasai. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Terusin ya. Belum jam 6. Ya. Hadis yang ke-274. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yazlimul mu'mina, tidaklah akan menzolimi orang yang beriman, hasanatan, akan suatu pahala kebaikan, yu'ta, yang diberikan atasnya itu ke pahala kebaikan fid dunya, di dalam dunia, wa yusabu 'alaiha fil akhirah, dan diberi pahala juga atasnya, ya atas kebaikan itu di akhirat nanti. Jadi orang yang beriman itu tidak akan dizolimi oleh Allah. Jadi ketika dia mendapatkan kebaikan di dunia, pahala yang banyak, di akhirat juga dikasih. Bahkan di akhirat lebih banyak lagi. Kalau di dunia ini Allah beri nikmat hanya satu, atau beri rahmat hanya satu. Sedangkan rahmat itu dalam hadis saya baca, Allah ciptakan 100 rahmat, 100 nikmat. Jadi satu nikmat atau rahmat ini diberikan kepada kita yang hidup di dunia ini. Yang nikmat ini, rahmat ini kita nikmati beramai-ramai ya. Bahkan hayawan-hayawan juga menikmati rahmat itu. Itu hanya satu rahmat. Ya, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat bersaudara, nikmat beriman, ya enggak? Nikmat melihat anak-anak soleh, ya, solihah, solihin, solihat, nikmat bergaul, bersaudara. Ini semuanya nikmat hanya satu yang Allah berikan di dunia ini. Itu dalam hadis. Kemudian nikmat itu juga atau rahmat itu juga diberikan kepada hewan-hewan. Sehingga hewan yang kukunya tajam, ya, apakah itu harimau, apakah itu beruang, apakah itu kuda, ya. Kemudian dia punya anak, tidur bersama-sama,
itu diangkat kakinya yang kukunya tajam, jangan sampai kena kepada anaknya itu. Itu satu rahmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hewan. Sampai sedemikian itu hanya satu rahmat. Kita kerubutin lama-lama. Kita keroyok lama-lama. Yang 99 nanti di akhirat kita akan menikmati. Kira-kira mauan yang satu rahmat, mau yang 99? Dua-duanya ya. Serakah amat. Rawahu Nasa'i an Ibni Umar. Apa ya? Rawahu, terusin ya. Wa ammal kafiru, dan adapun orang kafir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta, maka diberikan bihasanatihi fid dunya, kebaikan-kebaikannya di dunia ini. Jadi diberikan juga orang-orang kafir di dunia ini kebaikannya. Mereka dagang, laris, jadi kaya raya, berbisnis. Kadang-kadang kita kalah dengan mereka. Mereka punya pabrik, punya kebun teh di puncak, rumahnya bagus, indah, ya enggak. Bahkan mereka juga kadang-kadang minta doa sama orang Islam. Boleh enggak kalau mereka minta doa sama orang Islam supaya usahanya maju? Saya pernah soalnya dulu, waktu masih baru menikah di Klender, sana kan perusahaan kayu jati, mebel, di depan rumah mertua itu ada Cina, dia dagang kayu jati, dan juga punya belahan itu kayu jati. Dia baru buka di situ. Dia minta doa, ya, dibacain zikir katanya. Ustadz ada yang lain-lain pada kagak mau. Akhirnya saya diminta, karena mereka tahu saya Ustadz, mertua juga. Udah mantu aja katanya deh. Ya saya mau aja. Untung-untungan dah. Saya baca itu zikir-zikir, doa apa segala macam. Kemudian dikasih makanan itu yang ngolah orang kampung, bukan Cina. Ada besek-besek itu. Setelah itu juga dikasih amplop. Amplopnya saya buang, isinya saya ambil. Kenapa? Karena saya nggak butuh amplop. Saya bukan ustadz yang butuh amplop. No. Isinya ya. Kemudian dia dikasih maju usahanya. Ternyata maju usahanya dengan doa itu. Makanya ditanya, Ustadz, doanya apa itu? Ya cuman maju doangan dia usahanya, nggak minta diampuni biar masuk surga, enggak. Jadi orang kafir ya nggak nyambung, itu nggak matching. Dan banyak ustadz-ustadz dulu juga kayak Syafi'i Hazami, guru saya pernah mengatakan boleh. Ya, Pak Haji Somad misalnya ada yang minta doa, padahal dia non Muslim, biar usahanya maju. Pernah nggak begitu Pak Ustadz Somad, Haji Somad? Tuh ada bilangnya ya. Tuh ada, maju nggak usahanya? Hah? Oh sakit nih. Ya nggak apa-apa, tapi di dunia aja dia diberikan itu. Ya. Di dunia apa? Payu'to wa ammal kafir, adapun orang kafir payu'to bihasanatihi fid dunya. Maka dia diberikan kebaikan-kebaikannya hanya di dunia saja. Hatta iza afdha ilal akhirah. Hingga apabila dia ada di akhirat, ya, meninggal dunia lalu menuju akhirat, lam takun lahu hasanatan. Dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Yu'to alaiha khairan. Walaupun di dunia dia diberikan kebaikan, tapi di akhirat tidak. Sedangkan orang Islam, ya apabila dia meninggal dunia ke akhirat, maka kebaikan itu diberikan kepadanya berlipat ganda. Kalau di dunia cuma satu rahmat, tapi di akhirat akan dikasih 99 rahmat. Ya, amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad, an Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Wallahu alam bissawab. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, ya hadis yang pertama tadi,
Kita jangan menjadi orang yang bangga, sombong. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bangun tidur kita baca. Selain Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, ada lagi bacaan yang lain. Masih hafal nggak? Coba deh, hafal nggak? Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih hafal ya? Coba rame-rame. Subhanallazi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tuh artinya? Maha suci Allah yang menghidupkan orang mati, ya, yuhyil mauta, dan dia Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Itu terjemahannya. Baik, mudah-mudahan itu yang keberapa tuh? Kedua. Yang ketiga belum ya? Yang ketiga, kalau kita hidup di dunia ini ada yang kita cintai, kekasih kita, kesenangan kita, mata memandang anak kita atau istri kita, kita ikhlas, sabar, maka dapat pahala selain surga. Si suami atau si istri sabar, enggak histeris, karena ini semua sudah kehendak siapa? Allah. Karena kematian seseorang kita tidak boleh meratap, tidak boleh merintih, nggak boleh. Meratap tuh nggak boleh. Hukumnya dosa besar kalau kita meratap. Kita tawakal, terima kepada Allah. Allah kasih dia pahala selain surga. Yang keempat, Allah tidak akan menzolimi orang yang beriman akan kebaikan yang diberikan kepadanya di dunia. Kalau dia di dunia dikasih, nanti juga di akhirat dikasih. Tapi kalau orang kafir hanya dikasih di dunia. Kalau dia berbuat baik. Dia berbuat baik itu dikasih di dunia. Tapi nanti di akhirat dia tidak diberikan. Kalau orang Islam, orang yang beriman di dunia dikasih, di akhirat dikasih. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidup di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga baik. Wa qina azabannar. Peliharalah kami daripada siksa api neraka. Saya kira cukup. Nggak ada pertanyaan ya? Waktu masih ada nggak? 3 menit waktunya ini. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Saya belum connect nih. Maju aja langsung. Belum connect. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Al-Mujadalah. Ayat 9. Heeh. Pengkhianatan kepada Rasul. Iya. Maksudnya, jadi perbuatan yang rahasia diri kita dan lain sebagainya yang durhaka kepada Allah semuanya jangan kita ungkap. Apalagi kita ungkap sama orang. Atau dosa orang yang berbuat juga jangan kita ungkap. Kalau kita mau nasihatin, kita datang atau nasihat secara umum. Untuk mengangkat aib seseorang, padahal dosa itu secara rahasia, yang tahu kita sendiri misalnya, jangan diungkap. Nggak boleh. Karena memang
mengungkap keaiban orang itu dosa hukumnya. Berat, tidak boleh. Nah itu maksud ayat itu. Sehingga kita rahasiakan perbuatan tercela orang lain, kita doakan supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada Allah. Sehingga dengan nasihat kita deketin, kemudian dia amalkan, maka terhapus dosa dia, dan dia kembali kepada beramal soleh, kita dapat pahalanya. Jadi aib-aib orang berupa dosa nggak boleh diceritain, nggak boleh. Oh si Anu begini, oh si Anu begini, jangan. Dosa besar dia tuh, ini nggak boleh itu. Kita simpan aja baik-baik. Kalau kita mau rubah hidup dia, kita datang, kita ngobrolnya juga santai, jangan langsung dipojokin. Kamu berbuat dosa begini, jangan. Jadi nasihatnya yang baik, mau izotun hasanah. Nasihat yang apa? Yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 9. Insya Allah nanti saya ambil lagi. Saya lihat lagi, saya kontrol lagi. Saya kira itu nggak ada lagi ya. Berarti yang lain udah pada paham. Baik, kita berdoa, mohon kepada Allah agar apa yang saya sampaikan, nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.